Baik, bismillah. Di sini al-bayan al-mujaz haula thariqati ta'allumil khatil arabi wa ta'limihi. Ini pakai bahasa Indonesia kok. Ini cuman judulnya aja. Jadi penjelasan singkat tentang seputar pelajaran khat Arabi dan pengajarannya. Ya, ini disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur pada hari Selasa di tanggalnya situ ada, kemudian di Darussalam Gontor. Nah, bisa teman-teman lihat. Oke. Langsung kita mulai. Di sini kita lihat pertama fokus kepada tujuan. Belajar itu ada dua, untuk diri sendiri dan orang lain. Ya. Faqidus syai'i la yu'ti. Jadi ini teman-teman, oke. Jadi fokus kepada tujuan. Jadi teman-teman ini kan banyak dari background berbeda-beda ya. Ada yang mungkin alma mater sebelumnya ada di mana, ada di mungkin beda-beda lah. Ya. Ada yang dari Lemka, dari mungkin juga ada yang pernah di Sakal, ada yang di mana-mana lah, macam-macam ya. Nah, semoga dengan adanya hal semacam ini bisa memperbaiki lagi niat kita dan tujuan kita. Karena kita tahu kalau dalam konsep beramal itu pasti dimulai dari niat. Nah, maka dilihat ada dua di sini, belajar ada dua, untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, berarti kan konsepnya sebenarnya dia itu belajar bukan untuk konsumsi pribadi semata-mata. Meskipun konsumsi pribadi juga itu sudah merupakan hal yang otomatis. Jadi kalau kita belajar, pasti kita pinter lah. Kan rata-rata begitu kan, rumusnya belajar menjadi pinter. Siapa yang menjadi pinter? Ya, orang itu, orang yang belajar itu gitu kan. Nah, cuman di sini dibelah dua gitu, dibagi. Belajar untuk diri sendiri, nah nantinya dia akan mengajar orang lain. Nah, kayak gitu. Dan hal ini kalau kita lihat udah semenjak dari dulu juga konsepnya begitu. Karena kalau nggak begitu, nggak mungkin kita kenal khat sampai sekarang. Coba sebutin Qurosah siapa misalnya. Qurosah siapa itu? Coba Hasim Muhammad Al-Baghdadi misalnya. Ya, beliau itu pasti punya guru. Ya kan? Atau beliau juga punya murid gitu. Lah kan berarti kan dari situ udah ketahuan tuh. Master kaligrafi itu dia bukan sekedar konsumsi pribadi, tapi dia mengajarkan orang lain. Ada yang era sekarang Ustadz Bektas, Ustadz Muhammad Oscai, Ustadz Hasan Salebi, yang Ustadz Hasan Salebi itu kan umurnya udah 80 ke atas ya. Itu beliau, generasi yang beliau ajarin itu ada yang mungkin yang cicit. Jadi bukan lagi anak ya, jadi cucu, cicit gitu kan. Ini umurnya udah 80 tahun. Ustadz Hasan Salebi itu. Ini bayangin ada mahasiswa S1 Turki misalnya datang ke Ustadz Hasan Salebi bawa karya, itu udah kayak buyut sama cicit itu. Gitu. Nah, itu tetap masih yu'ti itu memberi gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal, ada sustainable, ada keberlangsungan, ada eksistensi gitu kan. Menjadi hal mendasar kaitannya dengan metode Hamidi ini. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa fakta penting tentang khat. Pertama, yang sebelah kiri, khat. Nah, ini yang sering ditanyakan orang. Kalau orang nggak berbakat, apa bisa belajar khat? Nah, ini. Jadi sebenarnya metode Hamidi ini atau belajar khat itu meskipun bukan manhaj Hamidi ya, aslinya belajar khat itu di mana-mana itu bukan masalah bakat. Nah, tapi apa di situ dijelaskan, khat merupakan seni yang bisa dilatih dan dipelajari, kemudian dikuasai. Bakat hanya berperan kecil dalam mendukung dan bukan faktor utama dalam belajar.
Nah, jadi jelas ya bahwa bakat itu hanya punya peran kecil dalam mendukung, bukan faktor utama. Ya semuanya bisa belajar. Ya, bagaimana bisa belajar? Ya karena tadi hot itu bisa dipelajari karena dia ada metode dan dia ada ilmunya seperti itu. Kemudian yang tengah itu krisis khotot dan tulisan. Kemarin ketika kita di Malaysia ada Ustadz siapa Abdul Baki ya, penulis Mushaf Malaysia itu. Beliau menjelaskan apa? Bahwa khot itu akan terus berkembang dan penulis khot itu harus selalu muncul gitu. Kenapa? Karena berbeda zaman, berbeda tulisannya gitu. Berbeda zaman, berbeda perkembangan. Nah, kalau krisis terjadi, krisis kaligrafer atau yang lebih parah mungkin krisis tulisan. Nah, maka bagaimana tradisi penulisan Al-Qur'an, tradisi penulisan kitab-kitab itu akan berlangsung di kemudian hari. Bayangkan semoga tidak terjadi, misalnya satu era itu kaligrafer mogok gitu. Nggak ada lagi yang akan menulis khot. Maka akan muncul suatu masa di mana mushaf itu tidak lagi ditulis. Tidak lagi berkembang metode penulisannya. Tidak lagi ada yang mempedulikan pembelajaran di kelas-kelas. Lah, ini kan akan menjadi penurunan literasi juga termasuk atau penurunan tradisi juga, budaya juga gitu. Nah, kalau khot itu atau penulis khot itu juga terus dimunculkan, dilahirkan, maka seperti kita lihat sekarang, mushaf saja sudah ada pengembangan kan. Ada metode-metode yang berbeda ya kan, antara orang Timur Tengah dengan orang Asia Tenggara itu beda cara nulis mushafnya gitu kan. Nah, itu kan akan menjadi hal yang menarik gitu. Dalam saat ini krisis tulisan yang bagus termasuk di Indonesia. Nah, karena itu kita ini ada misi, ada misinya ke sana juga gitu. Bagaimana kita ya per individu ini bisa menjadi apa ya orang-orang yang bisa memperbaiki krisis tulisan ini gitu. Dimanapun ya kita kan backgroundnya ada yang ngajar, ada yang macam-macam kan. Nah, itu di sekolahnya, di madrasahnya dan lain sebagainya. Tolong dimaksimalkan itu kan. Nah, kita bisa menjadi orang-orang yang mengendalikan krisis tulisan bagus gitu ya. Tulisan Arab maksudnya. Nah, yang ketiga, di situ ada kiblat khot berubah. Nah, apa yang dimaksud? Nah, Baghdad pernah ibu pasca Abbasiyah pindah ke Iran dan Turki. Saat ini Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan. Nah, ini lucu ya. Jadi bahasanya apa kemarin tuh King Indo gitu ya. Jadi sekarang diperhitungkan itu artinya bisa jadi Indonesia menjadi kiblat juga. Karena apa? Ya karena tadi ya banyaknya orang yang belajar, banyaknya orang yang berpotensi, kemudian banyaknya orang yang perhatian dengan tulisan Arab, dengan pengajaran khot gitu. Nah, yang ada di podcast saya tadi kemarin itu ya sama Ustaz lebih 12 dalam mempelajari Arab. Jadi khot Arabi ya, menulis Arab dengan baik itu ternyata atau menulis aksara Arab ya, itu masuk ke dalam 12 alat untuk mempelajari bahasa Arab. Ini nggak cuma nahu, nggak cuma sorof, nggak cuma ma'ani, nggak cuma insya, nggak cuma apa itu. Tapi khot Arabi juga ada di situ. Nah, ini menarik ya.
Maka wajar saja kalau khat Arabi ini kalau udah masuk ke dalam konteks nasional dan internasional, materi itu nggak bisa bicara, ya kan? Coba itu ya MTQ misalnya, kalau kita dari hitung-hitungan dana itu, berapa banyak itu Pemprov mengeluarkan bonus, mengeluarkan hadiah itu kan. Jadi materi itu udah nggak bisa bicara lagi itu, ya kan? Kemudian internasional apalagi itu, apa itu, dunia internasional, terbaru Ar-Rokim itu. Bayangkan untuk juara 1 setiap kategori aja udah bisa beli Innova itu, ya kan? Nah, maka ini ini yang bisa kita lihat ya. Nyatanya memang ternyata ya khat Arabi itu seperti itu adanya, nggak bisa dipungkiri ya. Nah, kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini kita lihat yang diperlukan dalam belajar khat. Ya. Sekilas tentang hal-hal umum dalam belajar khat. 1, niat yang kuat. Ya, seperti tadi kita sampaikan perihal niat ya. Kunci pertama belajar khat adalah niat yang kuat dan ikhlas. Kemudian, nah ikhlas di sini tuh tadi, ya ikhlas diajarkan gurunya, ikhlas untuk mengajar di kemudian hari, ikhlas untuk meneruskan nilai-nilai dari gurunya gitu. Kemudian kunci kedua dalam belajar khat adalah kesabaran dan kesabaran. Saya kira berbeda, ternyata jawabannya kesabaran disebutkan 3 kali gitu. Nah, berarti kesabaran ya. Ya teman-teman, ya, ya kami pribadi belajar di menuntaskan pelajaran itu mungkin 2016 mulai sampai era 2020. Ya genapin 2021, berarti 5 tahun untuk mengenyam pelajaran dars ya, yang tadi dibahas Ustadz Maulana itu, takdim ya, setor pelajaran. Itu kurang lebih 5 tahun lah, dari mulai Rik'ah sampai Maghribi, sampai Kufi juga sama Ustadz Yasir meskipun udah lama nggak lanjut lagi. Itu 5 tahunan. Setelah itu ngapain? Ya itu, ngembangin lagi terus, ngembangin, bikin karya yang iseng, karya yang untuk koleksi, karya yang untuk dipublish, karya yang untuk lomba, karya yang untuk pameran, ya, lomba berbagai tingkat, lokal, nasional, internasional kayak gitu. Nah ini kunci kedua itu kesabaran. Ya. Maka 5 tahun itu ya lama sebenarnya. Tapi ya lumayan kan beberapa khat sudah selesai. Ustadz Maulana juga sedang menuntaskan ijazah Diwani Jali, kemudian Maghribi sudah selesai, Diwani sudah selesai, Rik'ah sudah selesai gitu. Nah, Ustadz Diki juga Naskhi sudah selesai, Diwani Jali sudah selesai. Ya, semuanya sabar, ya kan? Nah, itu kunci kedua. Kemudian rajin bertanya. Nah, ini tadi benar kan, aktif ya. Rajin bertanya, jadi memperhatikan keterangan dengan seksama, menjaga istiqomah, serta disiplin diri sendiri juga merupakan kunci ketiga. Nah, jadi ada disiplin ya. Seperti itu. Kemudian itu nomor poin pertama, poin kedua atau apa ya? Ya poin kedua nanti ada sub-subnya itu. Kemudian bermasyarakat. Masuk ke dalam komunitas grup sosial media dan sejenisnya. Ini penting ya. Masuk grup, lihat media sosial. Tapi hati-hati, media sosial juga kadang kalau kita termakan apa yang kurang baik akan tidak baik juga. Kayak misalnya kritik-kritik yang tidak baik, gitu kan ada itu di media sosial itu. Tapi kebanyakan orang Arab sih, kan orang kita. Gitu. Itu juga harus disaring ya. Kemudian membuat semacam circle dengan orang-orang yang satu hobi dan satu tujuan. Ya, kita bisa menciptakan circle ya. Jadi misalnya teman atau lingkungan kerja itu kan bisa kan, ya. Atau bahkan istri sendiri gitu kan. Ada itu mungkin Ustadz Dedi mungkin ya istrinya khototoh mungkin ya. Ya semuanya bisa membuat circle. Saya juga baru ngeh juga itu istrinya Ustadz Huda juga aktif sekali itu ya menulis kaligrafi. Ustadz Huda Purnamadi. Jadi kalau Ustadz Huda ikut lomba, istrinya juga ikut lomba. Seperti itu. Kemudian
tidak ragu dalam mengambil keputusan untuk memulai belajar secepatnya. Nah, dia tidak ragu dalam mengambil keputusan. Tadi yang disampaikan Ustaz Maulana ya, terkait komitmen ya. Komitmen. Jadi secara itu komitmen daftar berarti dia komitmen untuk memulai belajar secepatnya. Kemudian belajar dengan yang dekat dan ada. Belajar dengan yang dekat dan ada. Nah ini, seperti saya bilang tadi, kita background-nya beda-beda, secara geografis pun beda-beda ya. Ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Maka belajar dengan yang dekat dan ada. Nah ini, ternyata belajar online itu untuk belajar dengan yang dekat. Misalnya, ada orang di Riau, misalnya di Riau. Nyari orang terdekat kok susah. Pindah wilayah. Untuk belajar lumayan. Maka online ini menjadi solusi sebetulnya. Kemudian nomor 3, pasang pertama memiliki target belajar sehingga terarah ikuti petunjuk guru yang mengarahkan. Ya, seperti itu. Kemudian harus pandai membagi waktu, memanfaatkan waktu luang untuk belajar tanpa abai disiplin dan melupakan tugas dan kewajiban lainnya. Nah ini, tanpa melupakan tugas dan kewajiban lainnya. Jadi kita jor-joran atau perhatian dengan khot Arabi, maka yang lain jangan dilupakan. Tapi yang lain itu pun akan mendukung khot juga. Artinya apa? Kita nggak jadi bosan gitu. Bayangkan kalau kita ngurusin khot terus setiap hari kula yaumin wa lailatin, petang, siang, sore, ya sampai mimpi khot lagi gitu. Ketemu dengan master khot mimpinya misalnya. Itu bagus aja ya, mimpi ketemu master khot. Tapi maksudnya ya seperti itu nggak baik juga gitu kan. Kita perlu mengerjakan kewajiban lainnya. Itu pasti itulah. Kemudian selanjutnya, nah ini, step belajar khot sesuai dengan manhaj Hamidi. Nah ini baru spesifik kepada manhaj Hamidi ya. Pertama, memulai. Teman-teman sudah mulai lah ya. Menentukan guru sudah ada. Mempelajari metode, insya Allah sudah mulai. Ya. Dan karakteristik belajarnya. Pasti teman-teman tahu bagaimana, mungkin yang background-nya pernah belajar di sekolah yang lain. Ustadz Diki dengar-dengar juga belajar sama Ustadz Hasan Fatullah kan ya di Iran sana itu. Nah, itu pasti kan merasakan hal yang apa ya, berbeda karakternya itu. Dengan guru yang berbeda, metode berbeda, karakternya berbeda. Kalau Hamidi ya terkenalnya, kalau saya pribadi dan testimoni beberapa orang itu cepat ya. Selesai. Dan dia friendly terhadap orang-orang yang katakan tadi pembahasan bakat ya, yang mungkin bakatnya belum muncul gitu. Jadi friendly. Jadi nggak jadi hal yang benar-benar premium, seakan-akan apa ya bahasanya itu circle tertentu gitu ya, nggak gitu. Hamidi itu nggak gitu karakternya. Belajarnya itu Hamidi itu ya dikenalkan, dimudahkan ya kan, punya metode yang tepat sehingga dia bisa mengakomodir berbagai kalangan gitu. Nah ini yang karakternya bagus di Hamidi. Kemudian kedua, memulai, insya Allah kita sudah mulai lah ya. Mengikuti orientasi, mengetahui strategi belajar, tujuan, target dari guru yang bersangkutan. Nah ini orientasi ini, Masya Allah, Ustadz Maulana, Ustadz Diki, ya teman-teman yang belajar dulu dengan saya bareng gitu. Itu berapa kali kita orientasi gitu. Ini kalau misalnya kumpul ini misalnya kita tadi mulai jam berapa tuh? Jam 8 kurang. Selesai paling bentar lagi jam 9, paling banter 9 atau paling lama 9.15 ya, atau 9:30. Lah kita kalau orientasi dengan guru kita dulu, itu datangnya itu habis maghrib, itu selesai jam 12. Itu orientasi udah itu isinya. Setiap malam Jumat kan kita libur Jumat gitu kan. Jadi habis maghrib bawa pelajaran, habis pelajaran orientasi. Tapi itu itu sampai sekarang itu banyak yang masih terngiang. Sedikitnya tadi cerita itu kan tentang apa tadi di Kairo gitu kan.
Padahal Ustadz Diki nggak dengar cerita langsung dari Syekh, tapi bisa tahu itu gara-gara orientasi, ya kan? Gara-gara orientasi. Ustadz Maulana juga banyak tuh. Ustadz Azmi juga kadang kalau ikut kumpul sama kita juga banyak cerita itu kan. Itu orientasi itu. Ya, bagaimana kita berstrategi belajar, kemudian tahu tujuan-tujuan dan sebagainya. Ya, termasuk yang kita lagi jalankan sekarang ini orientasi, ya kan. Nah, kemudian nomor 3, menyesuaikan diri. Ya. Bagi yang baru belajar khot, perlu menyesuaikan diri dengan latihan, tamrin, setoran dares, termasuk mengulang dan memperhatikan mulahazah dari guru. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru belajar, yang baru masuk dunia kaligrafi, ya perlu menyesuaikan dengan latihan. Saya dulu awal belajar di 2016, itu saya dulu berada di suasana yang itu suasana pabrik. Jadi percetakan, dulu saya di percetakan Gontor. Lah, keluar kamar itu udah ada suara mesin, ceglek 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 gitu. Suara mesin apa? Mesin cetak itu. Kemudian suara pae-pae itu pagi-pagi ngopi, ngerokok gitu kan. Lah itu di suasana begitu, gimana caranya saya bisa menyesuaikan untuk tetap belajar khot di kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya. Kemudian ya karena waktu itu ada teman kan, ada teman 1 orang meskipun cuma 1 orang gitu. Nah, habis itu setoran, ya tadi disinggung Ustadz Maulana, setoran gitu, setoran dars pelajaran. Habis setoran pelajaran jangan ditinggal, habis itu mengulang lagi. Ya, latihan, iseng-iseng nulis gitu. Ya, memperhatikan tulisan-tulisan mulahazah. Kalau menurut saya begini deh. Poin-poin tadi setoran daras, latihan, mengulang dan memperhatikan. Itu poin penting banget dah. Pokoknya kalau nggak kita ngerjain itu kayaknya kurang untuk bisa menjadi penulis khot lah. Ya. Jadi kalau kita 4 poin tadi belum ditanyakan ke diri kita, penyesuaian diri di nomor 3 ini belum kita lakukan, saya kira sulit untuk bisa menulis khot. Ya. Seperti itu. Itu udah menurut saya mutlak lah, nomor 3 ini poin sub-subnya tadi mutlak. Kemudian nomor 4, rajin dan disiplin. Nah ini pelajaran yang sudah dimulai hendaknya diselesaikan dengan disiplin. Ya, jadi di metode Hamidi ini memang dituntut untuk seperti itu. Ya. Diselesaikan dengan disiplin, rajin, ulet sampai akhir buku. Nah, akhir buku sampai akhir buku. Ya, jadi di tengah-tengah atau di mana gitu. Harus selesai seperti itu. Dan nomor 5, menulis ijazah. Jika sudah menyelesaikan buku pada khot tertentu, guru akan meminta buat karya. Dan jika sudah layak akan diarahkan menulis ijazah. Nah, kemarin alhamdulillah ada Ustazah Inas, ada Ustazah Fahdian, Ustazah Amalia, dan Ustazah siapa? Amelia Alfa ya. Kemarin sudah ikut acara di Mantingan di Gontor Putri. Maka itu sangat menjadi suatu kesyukuran. Tahun depan insya Allah ada acara juga di Gontor Putra. Ya, entah setahun lagi atau setahun setengah lagi. Acaranya mirip-mirip di Putri kemarin, nasional juga insya Allah. Atau bahkan dengar-dengar ada isunya mau ASEAN, ya tingkat ASEAN. Ya, semoga aja bener lah melampaui yang Putri kemarin ya. Ini kemungkinan juga mesti ada acara marosim ijazah dengan Syekh Bil Aid. Maka teman-teman yang di Putra, yang Putra yang ada di Ustadz-Ustadz yang ada di Bait Khot sekarang, Ustadz Dedi, Ustadz semuanya lah yang hadir sekarang dan yang belum hadir, silakan bisa selesai ijazah, nanti kita daftarkan untuk marosim ijazah, lalu bisa kita adakan family gathering. Jadi kayak buat forum untuk diskusi, karena kita bertemu di situ. Kayak kemarin yang di Putri, meskipun kalau yang itu kan kurang leluasa kemarin di Putri. Seperti itu. Ya kita semoga bisa ada lah momen-momen seperti itu ya. Nah, itu di nomor berapa tadi? 5 ya, menulis ijazah. Dan info juga bagi teman-teman Bait Khot. Di sini kan guru akan meminta membuat karya. Nah, nanti di program Riqah Dasar ya, teman-teman yang masih Riqah Dasar, nanti setelah Riqah Dasar selesai, kita kemarin sudah musyawarah dan menjadi rekomendasi
dan kita setujui bareng-bareng bahwa selesai buku 1, teman-teman akan membuat karya dan langsung pakai mukohar. Ya, ini sebagai pengenalan supaya antum buku 1 itu sudah pernah nulis di mukohar gitu. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 6, marosim ijazah yang tadi disebutkan ya. Bagi yang sudah menyelesaikan ijazah, udah nulis ijazahnya dan menunggu momentum marosim ijazah. Marosim ijazah ini di mana? Banyak momennya. Dan sebenarnya nggak mesti ada Syahbil Eid sebenarnya. Bisa kita tahu di Sakal itu ada marosim sendiri mereka itu. Tanpa ada Syahbil Eid. Tapi memang afdal dengan Syahbil Eid tentunya. Ya. Dan itu momentum aja dan nggak ada salahnya juga kalau kita punya marosim lokal, kemudian nanti kalau ada event yang dimanapun itu dengan Syahbil Eid kita ikut, itu bisa juga seperti itu. Oke, selanjutnya adawat dasar latihan khot. Nah, ini cepat saja. Ada kertas, ya, art paper, kemudian pena. Ini sebenarnya bisa di breakdown satu-satu di lain forum aja ya. Pena yang kita tahu ada handang, bambu, besi dan lain sebagainya. Tinta ya, tinta Cina, tinta Jepang bisa didapatkan. Cutter ya atau mungkin tambahan kayak gunting ya, dan penggaris dan pensil. Meja. Nah, meja kaca hanya untuk dipakai penulisan karya, ya karya lomba dan ijazah tahap akhir. Tidak diperkenankan untuk menulis dares atau membuat karya lomba dan ijazah pada tahap awal. Nah, maka benar ya, nanti teman-teman punya meja kaca atau meja lampu itu ya. Itu jangan dipakai buat nulis pelajaran ya. Atau bahkan ketika menulis karya pun, karya lomba misalnya, awal-awal itu nggak pakai meja lampu dulu. Nanti kalau udah nyusun dari tahap layout tuh baru ya. Nah, seperti itu. Kemudian hierarki ya. MIDI khot ya, hierarki khot. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Ini dia. Nah, khot naskhi dengan pena biasa untuk memperbaiki tulisan sehari-hari ya. Khot ini juga untuk kesabaran pelajar dalam belajar. Kemudian riq'ah. Riq'ah ini ada riq'ah dasar, riq'ah lanjutan, kemudian ada diwani jali, kemudian nas ta'liq dan nasakh. Kemudian setelah nasakh itu ada sulus ya, sebenarnya. Cuman ini mungkin karena di pondok ya masih mungkin belum ada yang sampai sana. Kemudian spesifikasi manhaj Hamidi. Nah, tadi kita jelaskan dari yang mudah ya. Kita ini belajar dari yang mudah, dari khot riq'ah. Nah, kemudian ke jenis berikutnya. Kemudian tasih individu ya. Tasih individu kita nggak pakai cara yang pakai papan tulis atau satu gambar terus nanti di kelas gitu formal gitu enggak. Individu itu ya kayak talaki lah, per murid gitu ya. Seperti itu. Tasihnya juga masing-masing. Dan kelas privat ya, kelas privat tidak pakai kelas, orientasi mengajar, nah, ada orientasinya ya. Selesai belajar dengan manhaj Hamidi bisa mengajarkan khot. Nah, ini yang tadi disebutkan orientasi kita itu mengajar. Nah, teman-teman ya yang sudah ijazah atau sudah selesai darsnya, nanti kita akan melakukan tracer mengajar. Kalau orang universitas itu kan biasanya tracer studi ya, atau tracer alumni gitu ya. Kalau nanti kita akan mengadakan tracer pengajar ya. Jadi Ustaz Dedi misalnya, Ustaz Dedi udah ada muridnya belum nih? Nah, kita data nanti. Ustazah Inas misalnya, udah ada muridnya belum nih? Nah, kita data. Ya, Ustazah siapa gitu misalnya, atau Ustaz Supriyanur gitu. Udah punya murid belum? Gitu. Ya. Jadi orientasi kita itu mengajar. Kemudian ijazah taklidiyah. Ya. Ijazah taklidiyah. Pembelajaran diselesaikan dengan ijazah bersanad. Artinya ijazah taklidiyah itu tradisional ya. Bersanad. Gitu. Nah, ini ada komunitas ya. Dukungan komunitas. Ada Jakarta, Ponorogo, Jombang, Malang, Kediri, Jember, Malaysia, Singapura, Thailand, Cina, Korea, Jepang, Turki, Afrika Selatan, Czech, Prancis, Maroko, Mesir, dan lainnya. Setahu saya juga ada Rusia. Nah, ini apa? Komunitas ini yang dilahirkan oleh Manhaj Hamidi ini. Ya. Pasti semua wilayah-wilayah tadi kenal Syahbil Eid lah pasti. Ya. Setelah saya di Rusia ada, di Amerika juga, Amerika ada kalau nggak salah, muridnya beliau.
yantasir fil alam gitu, menyebar. Kemudian event hot ya, event-event. Beberapa event hot bisa diikuti untuk menunjang pembelajaran ya. Ada acara di pondok atau mungkin antum punya acara di tempat masing-masing ya. Kemudian nasional, lomba dengan mengirim karya terbuka dengan mengirim karya tidak harus datang ke tempat. Ada nasional, ada internasional. Lomba di Turki, Irak, Malaysia, Qatar, dan lainnya. Biasanya lomba dengan mengirim karya ataupun pameran dengan cukup mengirim karya. Seperti itu. Sudah, bitaufiq wa najah ya. Gitu, pokoknya kita berusaha dengan adanya orientasi materinya dari Ustadz M. Nur ya. Ini idat beliau dan ini disampaikan di Markas Hot untuk teman-teman di Gontor. Maka baik saja mungkin kalau kita kaji juga karena ini poin-poinnya sangat penting semuanya. Sekian dari saya.